Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Iza Putri dengan NIM 2023 0110808009. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan tentang konsep pembelajaran. Oke, langsung saja ke materinya. Materi pertama adalah hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sujana 1989-29. Sejalan dengan konsep tadi, Kronbach Surya 1979-28 menyatakan learning may be defined as the process by which a relatively enduring change in behavior occurs as result of experience of or partage. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa indikator belajar ditujukan dengan perubahan dalam suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, ataupun pemahaman. Dari beberapa kutipan tadi dapat disimpulkan beberapa hal yang menyangkut pengertian belajar. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai dari sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Yang kedua, dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Yang ketiga, hasil belajar ditujukan dengan aktivitas-aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Yang keempat, adanya peranan kepribadian dalam proses belajar, antara lain aspek motivasi, emosional, sikap, dan sebagainya. Selanjutnya, materi kedua yaitu landasan konsep pembelajaran. Dalam konsep pembelajaran terdapat 4 landasan, yaitu filsafat, psikologis, sosiologis, dan komunikasi. Yang pertama, landasan filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini akan segala sesuatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. Belajar diperlukan oleh individu manusia, akan tetapi belajar juga harus dipahami sebagai sesuatu kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Harapan para filosofi alam semesta ini ada yang menciptakan. Dengan demikian, filsafat apapun yang telah menjadi hasil pikir manusia, maka kaitannya dengan belajar ibarat siklus bahwa dengan filsafat manusia bisa mempelajari tentang segala sesuatu, dan sebaliknya dengan aktivitas belajar maka pemikiran-pemikiran tentang belajar terus berkembang dan banyak ditemukan sehingga membawa pada warna inovasi ide dan pemikiran manusia sepanjang zaman. Selanjutnya, landasan psikologis. Perilaku manusia bisa berubah-ubah karena belajar. Akan tetapi, apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda? Maka perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian dari ilmu psikologis. Psikologis sebagai ilmu
yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Di antara psikologis yang banyak dan memang masih bertahan menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan dan pembelajaran yaitu psikologi kognitif dan behavioristik. Di samping masih banyak aliran psikologis lainnya, namun kedua aliran psikologis ini sangat dominan dalam menentukan arah aktivitas manusia dalam melakukan peran pembelajaran. Selanjutnya, landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk individu dan sosial, maka melalui belajar individu bisa arah tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan cara untuk saling menguasai, memusnahkan, karena segala sesuatu yang dipelajari, diketahui, dipahami melalui belajar tidak digunakan dalam menciptakan kondisi kedamaian dunia. Landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik. Maka pemahaman akan belajar yang ditinjau dari aspek sosiologis inilah yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Yang terakhir, landasan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi ibarat setali tiga uang, yang satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya. Dalam praktiknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa atau guru, siswa dengan siswa, atau interaksi yang kompleks sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Landasan komunikasi ini akan banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran. Selanjutnya materi ketiga, yaitu proses pembelajaran. Bila semua masyarakat perguruan tinggi telah memahami dengan baik tentang proses pembelajaran mahasiswa aktif, learning how to learn, penyiapan sumber daya telah diatur dengan baik, dan penyiapan konten yang sudah tersedia dengan baik, dan SAP yang telah mengatur dengan baik mekanisme proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih mudah. Proses pembelajaran hanya menerapkan kemampuan dan menggunakan sarana yang serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dengan baik dalam SAP. Proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain menerapkan pembelajaran yang telah ditata dengan baik, juga harus selalu meminta feedback dan melakukan kajian untuk terus membenahi proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat melalui tatap muka di dalam ruang kelas dan dapat melalui media elektronik sesuai dengan peraturan di dalam SAP. Proses pembelajaran melalui internet mendorong mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran karena harus berkomunikasi secara maya dengan para dosen dan mahasiswa lain di samping mengembara di dalam dunia pengetahuan lain. Selanjutnya materi keempat, yaitu unsur-unsur pembelajaran. Terdapat 4 unsur pembelajaran, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua penyampaian, yang ketiga latihan, yang keempat penampilan hasil. Selanjutnya materi terakhir, yaitu hasil dari pembelajaran. Yang pertama, hasil belajar. Bloom 1959 mengemukakan 3 ranah hasil belajar yang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Untuk aspek kognitif, Bloom menyebutkan 6 tingkatan, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, pengertian, yang keempat, aplikasi, yang kelima, analisa, yang keenam, sintesa, yang ketujuh, evaluasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut M.C. Silen yang dikutip oleh Max Darsono menyatakan bahwa motif adalah suatu energi atau sumber tenaga atau penggerak, suatu konsep yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas organisme. Motif umumnya dipandang suatu disposisi pribadi, artinya bersifat potensional. Menurut jenisnya, motif dibedakan menjadi dua, yaitu motif primer dan sekunder. Yang dikutip oleh Samsudi, yang dikutip oleh Subhana, membedakan motif sebagai berikut. Yang pertama, motif primer. Primer motif atau motif dasar atau basic motif menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari atau unlearned motif, yang sering juga digunakan istilah dorongan atau drive. Yang kedua, motif sekunder atau secondary motif menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Itulah tadi penjelasan tentang konsep pembelajaran. Saya Amanda Ija Putri, memohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.